A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah summa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni bima yanfa'uni. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha wa ati'un. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang tiada terkira. Kita masih diberi hidup, kita diberi nikmat kesehatan, dan ditambah lagi kita diberikan waktu luang, sehingga hidup kita, kesehatan yang diberikan Allah kepada kita, bahkan waktu luang kita bisa manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat-nikmat Allah itu senantiasa kita syukuri, karena nikmat yang kita syukuri akan mengundang datangnya keberkahan dan tambahan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Kalau kalian mensyukuri nikmat Allah, Allah akan menambah nikmat itu. Para ulama mengatakan, kullama zada syukru zadati sa'adah. Setiap ada rasa syukur dari kita terhadap nikmat, maka akan muncul kebahagiaan di dalam hidup kita. Semoga kita termasuk hamba Allah abdan syakura, yaitu hamba Allah yang pandai bersyukur. Kemudian salawat dan salam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon semoga dikirimkan kepada Rasul yang mulia, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing umat ini dari watak-watak jahiliyah, sehingga lahirlah umat-umat yang penuh dengan cahaya ilmu pengetahuan, sehingga terasa sampai kita zaman ini, di mana kita berada dalam keadaan Islam, menjadi muslim, kita beriman kepada Allah, menjadi mukmin, muslim yang kafah, mukmin yang sejati. Oleh sebab itu kita harus bersyukur dan berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas jasa-jasa beliau yang dirasakan oleh kita sampai saat ini. Kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa saat ini kita berada di bulan yang mulia, bulan di mana para sahabat, para ulama selalu berdoa memohon keberkahan,
keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, dan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Imam Zunnun Al-Misri berkata, Syahrul Rajab Syahrul Zar'i. Kata beliau, bulan Rajab itu adalah bulan menanam. Wa Syahrul Sya'ban Syahrul Saqyi. Kata beliau, bulan Sya'ban adalah bulan menyiram. Wa Syahrul Ramadan Syahrul Al-Hasdi. Lalu bulan Ramadan adalah bulan di mana kita menikmati manisnya ibadah. Ibadah yang kita tanam di bulan Rajab, lalu kita sirami di bulan Sya'ban, sehingga orang-orang yang beriman, muslim yang kafah, menikmati bulan Ramadan itu dengan seperti dia menikmati sajian dan hidangan menu makanan yang lezat. Oleh sebab itu kaum muslimin, kita nikmati hari-hari kita beribadah di bulan-bulan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu, para hadirin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Judul pengajian kita kali ini adalah hikmah dakwah Nabi Hud alaihi salam. Bapak Ibu kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyimak, membaca dan mengutip baik itu dari Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kitab-kitab sejarah yang dikarang dan ditulis oleh para ulama, banyak sekali mengupas tentang dakwah Nabi Hud alaihi salam secara rinci dan secara detail, sehingga tulisan-tulisan tersebut dapat kita pelajari, baik kita sebagai seorang pendidik, dan dapat pula dipelajari secara umum bagi kita kaum muslimin yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dari satu kitab yang berjudul Qisasul Anbiya yang dikarang oleh Ibnu Katsir, seorang mufassir, ahli tafsir. Beliau juga seorang muhaddis, ahli hadis. Beliau juga seorang al-faqih, ahli fiqih. Dan beliau juga istimewanya adalah seorang al-mu'arrikh atau ahli sejarah. Dan dari beliau banyak kita dapatkan informasi tentang perjuangan dakwah Nabi Hud di dalam kitab Qisasul Anbiya tersebut. Sebagaimana yang kita maklumi atau mungkin menjadi maklumat buat kita bersama bahwa Nabi Hud ini adalah Rasul kedua yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Nuh alaihi salam. Dari generasi ke generasi yang menurut dalam kitab itu tidak kurang dari 7 generasi. Setelah Nabi Nuh memiliki anak yang bernama Sam, Sam memiliki anak yang bernama Arfakhshad, kemudian terus beranak pinak sampai ke Ad, sampai kepada Hud alaihi salam. Maka dapat kita simpulkan bahwa Hud alaihi salam atau Nabi Hud alaihi salam adalah keturunan yang berdarah dari keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian dari beliaulah turun temurun sampai dakwah beliau dilanjutkan oleh nabi-nabi dan rasul-rasul setelah beliau. Pada kesempatan yang tidak panjang ini kita hanya mengupas bagaimana Nabi Hud alaihi salam berdakwah di tengah-tengah kaumnya. Semoga apa yang kita sampaikan ini dapat menjadi pelajaran buat kita bersama. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita sebutkan barusan, Ibnu Jarir mengatakan bahwa Nabi Hud alaihi salam memiliki keturunan yang erat dengan kaumnya saat ini. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran,
bahwa kaum Nabi Hud alaihissalam dikenal dengan nama kaum Ad. Karena memang nenek moyang Nabi Hud alaihissalam adalah Ad bin Aus. Sebagaimana Ibnu Jarir yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Qisasul Anbiya. Kaum muslimin, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali Al-Qur'an mengupas tentang karakteristik keistimewaan kaum atau kabilah kaum Ad. Kalau kita jabarkan, setidaknya ada beberapa karakteristik dan keistimewaan kaum Ad, di mana Nabi Hud alaihissalam berdakwah di tengah-tengah mereka. Di antaranya adalah kaum Ad ini dianggap merupakan khalifah di muka bumi. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwa khalaifa ba'da qaumi Nuh, bahwa kaum Ad alaihissalam itu dikatakan sebagai pemimpin dunia. Kaum Ad disebut juga sebagai khalifah di atas dunia. Tentunya setelah umat Nabi Nuh alaihissalam berakhir, lalu digantikan oleh umat Nabi Hud alaihissalam yang dikenal dengan nama kaum Ad. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Quran yang berkenaan dengan bahwa kaum Ad itu adalah pemimpin di muka bumi, bahwa mereka adalah khulafa min ba'di qaumi Nuh. Itu terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 69, bahwa mereka itu adalah pemimpin di muka bumi. Kemudian kaum Ad ini, kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah, mereka dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala bertubuh dan berperawakan besar dan kuat. Sebagaimana Allah berfirman di dalam ayat yang sama atau di dalam surat yang sama, wa zadakum fil khalqi bastah. Allah mengaruniakan kepada kalian, Allah menganugerahkan kepada kalian tubuh dan perawakan yang kuat lagi besar. Kemudian kaum Ad ini terkenal sebagai kaum yang berilmu luas, sehingga mereka dengan ilmunya itu bisa dan sanggup membangun rumah dan istana-istana yang megah, yang mereka pahat sendiri dari bukit-bukit batu, sehingga rumah itu sangat kokoh dan tinggi. Walaupun motivasi mereka membangun istana-istana dan rumah yang tinggi itu, serta dilingkungi atau dikelilingi dengan benteng-benteng yang kuat, hanya untuk bermegah-megahan dan hanya untuk melindungi dari diri mereka dari gangguan-gangguan orang, bahkan melindungi dan membebaskan diri mereka dari kematian. Bapak Ibu kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi keistimewaan yang diberikan Allah berupa nikmat kepada mereka, bahwa mereka adalah penduduk yang sangat kaya raya, sehingga dengan kekayaan mereka itu menjadikan orientasi hidup mereka hanya berorientasi kepada materi saja. Sehingga wajar kalau dakwah demi dakwah yang dilakukan oleh Nabi Hud alaihissalam mereka pandang dan mereka nilai hanya berorientasi kepada dunia saja. Maka di dalam Al-Quran, Nabi Hud alaihissalam menegaskan dan mengingatkan kepada mereka bahwa dakwah Nabi Hud bukan berorientasi kepada harta dunia dan imbalan yang harus didapatkan dari masyarakat kaum Ad yang kaya raya tersebut. Karena Nabi Hud mengatakan bahwa in ajriya illa 'ala Allah. Tidaklah balasan itu kecuali datang dari Allah. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan nikmat-nikmat itu
masyarakat kaum Ad pelan-pelan mulai jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mulailah mereka mengingkari dakwah dan mengingkari syariat dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mulai menyembah berhala dan patung yang dikenal dengan 3 nama berhala, yaitu As-Samad, Samud, dan Hurrah. Disitulah perjuangan dakwah Nabiuna Hud alaihi salam untuk menyelamatkan mereka dari kesyirikan dan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sikap dan respon yang diberikan kaum Ad kepada dakwah Nabiuna Hud alaihi salam? Sungguh sangat menyakitkan sikap dan respon dari kaum Ad kepada Nabiuna Hud alaihi salam. Mereka menganggap Hud itu bodoh. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna lanaraka fi safahatin. Sesungguhnya kami melihat engkau wahai Nuh, wahai Hud, adalah orang yang bodoh. Orang yang tidak berilmu, yang hanya membuat-buat dan memberikan berita-berita yang tidak benar. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum Ad menuduh Nabiuna Hud alaihi salam adalah safahah, yaitu orang bodoh. Padahal Nabiuna Hud alaihi salam menegaskan kepada mereka, laisa bi safahah, aku bukanlah orang bodoh, karena Hud alaihi salam adalah rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya membawa risalah dan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kaum muslimin pemirsa, kalau kaum Ad mengatakan bahwa Hud alaihissalam adalah bodoh, maka mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang bodoh. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak itu saja tuduhan yang dialamatkan oleh kaum Ad kepada Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam juga dituduh sebagai pendusta dan penebar berita-berita hoax atau penebar berita bohong, menebarkan fitnah dan melakukan pemecah belahan terhadap umat. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa inna lanazunnuka minal kazibin. Kata mereka kepada Hud alaihissalam dengan tuduhan, sesungguhnya kami menduga engkau adalah termasuk orang yang menebarkan berita hoax. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah keadaan dan kondisi di mana Hud alaihissalam berdakwah. Hud alaihissalam sebagai nabi yang mulia dikatakan sebagai nabi penebar berita hoax. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Hud alaihissalam juga dituduh sebagai orang yang anti budaya dan anti kearifan lokal serta adat istiadat nenek moyang mereka. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, wa nazara ma kana ya'budu abauna, dan engkau wahai Hud melakukan hal-hal yang dapat memisahkan kami dari adat istiadat dan dari sesembahan-sesembahan yang telah dilakukan oleh nenek moyang kami. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi Hud dituduh telah melakukan penistaan terhadap adat istiadat dan kepercayaan leluhur mereka. Lalu kaum Ad ini karena merupakan masyarakat yang kaya, masyarakat yang memiliki derajat yang tinggi, mereka adalah masyarakat yang suka berbantah-bantah dan berdebat tanpa ilmu. Kemudian dengan itu Nabiuna Hud alaihissalam mengatakan, atujadilunani fi asma'in sammaituha abaukum wa antum sammaituha antum wa abaukum. Apakah dengan begini kalian mau mengajakku berdebat dan berbantah-bantahan tentang berhala-berhala yang kalian sembah? Kaum muslimin, jamaah dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa karakteristik, beberapa perangai yang dimiliki oleh kaum Ad sebagai sasaran dakwah Nabiuna Hud alaihi salam. Lalu dengan cara seperti itu Nabiuna Hud alaihi salam tetap berdakwah dengan hikmah, dengan mauizah,
dan dengan cara-cara perdebatan yang baik. Sebagaimana Allah berfirman, bil hikmati wal mau'izati al hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Dakwah mereka, dakwah para nabi dan para rasul adalah dakwah dengan hikmah, dakwah dengan ilmu atau peringatan-peringatan yang baik. Dan kalaupun harus berdebat dengan orang-orang seperti itu, berdebat dengan cara-cara yang baik. Namun apa yang dilakukan dan sikap apa yang diberikan oleh kaum Ad kepada dakwahnya Hud alaihissalam, mereka tetap membangkang, bahkan menantang Allah subhanahu wa ta'ala agar mereka didatangkan azab yang telah dijanjikan Allah melalui lisan Hud alaihissalam. Dengan begitu, setelah kaum Ad itu ingkar terhadap dakwah Nabi Hud, bahkan menentang Nabi Hud, bahkan menistakan dan mencela Nabi Hud, wajar kalau Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan azab kepada mereka. Sehingga kaum Ad sampai saat ini hanya tinggal nama. Masyarakat kaum Ad sudah tidak ada lagi etnis mereka hidup di dunia. Oleh para sejarah kaum muslimin, kaum Ad ini disebut bangsa Arab Aribah, yaitu bangsa Arab sebelum adanya Nabiuna Ismail alaihissalam, yang sudah punah generasi mereka, sudah hilang anak cucu mereka, sudah sirna kehidupan mereka di muka bumi ini. Tinggallah saat ini masyarakat Arab Musta'ribah setelah lahirnya Ismail alaihissalam sampai anak cucunya, sampai ke masa kita saat ini. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa bagaimanapun kerasnya kaum Ad, tetapi Nabiuna Hud alaihissalam tetap fokus berdakwah agar masyarakatnya selamat dari kesyirikan, berdakwah kepada Allah, menyembah semata-mata hanya kepadanya. Karena Nabi Hud berkata, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, berdakwahlah hanya kepada Allah, malakum min ilahin ghairi, tidak ada Tuhan lain yang menjadi sesembahan kalian. Kemudian Nabi Hud juga mengajak mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Afala tattaqun, fattaqullaha wa ati'un, dan taat menjalankan apa yang telah digariskan oleh Nabiuna Hud alaihi salam. Karena mereka membangkang, maka Allah turunkan azab kepada mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kisah Nabi Hud ini dan perjalanan dakwah Nabi Hud di hadapan kaum Ad dapat menjadi pelajaran buat kita untuk kita renungi dan kita menghindari hal-hal yang demikian agar kita menjadi umat yang selamat, umat Nabi Muhammad SAW, yang umat yang akan menempati surga Jannatun Naim. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi pelajaran buat kita bersama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.